Apa kabar Pak Ridwan? Alhamdulillah sehat-sehat Bu. Iya, jadi begini Pak, jadi karena sesuai dengan janji kita kemarin, hari ini kita akan mengadakan supervisi akademik. Namun ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan, mulai dari pra observasi, kemudian nanti observasinya di kelas, dan ada juga pasca observasi. Iya. Ya, sudah siap Pak? Alhamdulillah siap. Iya, jadi materi Bapak hari ini apa Pak? Kebetulan hari ini saya memberikan materi tentang getaran gelombang, lanjutan dari materi pada hari yang lalu. Namun pada hari ini kami akan menggunakan praktikum tentang getaran dan gelombang tadi, tentang periode dan frekuensi getaran. Berarti tentang periode dan frekuensi getaran. Oke. Jadi nanti tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai dalam kegiatan tersebut apa Pak? Tujuan yang dicapai adalah bagaimana nanti anak kami mampu mengukur periode dan frekuensi suatu getaran dengan melalui metode eksperimen atau praktikum, dan nanti setelah praktikum melanjutkan namanya presentase. Oh iya. Dan menarik kesimpulan hasil percobaan yang mereka capai. Oh iya, jadi mengukur periode ya Pak ya? Mengukur periode. Iya. Nah kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai dalam kegiatan nanti itu apa Pak? Di dalam praktikum nantinya kami akan menginginkan keaktifan anak-anak berdiskusi untuk peserta didik, termasuk dalam berkolaborasi, termasuk keterampilan dalam melakukan praktikum. Ya, dalam praktikum nantinya tentu ada namanya kerjasama dalam berkelompok nantinya. Sekaligus juga nanti kami akan mengukur kemampuan anak-anak untuk menghitung periode dan frekuensi hasil praktikumnya. Iya, jadi nanti ada diskusi kelompok ya Pak ya? Iya, diskusi praktek. Oke. Iya. Jadi strategi apa yang telah Bapak siapkan untuk kegiatan tersebut? Pertama-tama kami menyiapkan laboratorium IPA ini sebagai sarana pembelajaran yang kondusif dan yang memadai, karena tentunya dalam praktikum IPA kita selalu menggunakan lab IPA dan termasuk menggunakan alat-alat, di mana alat-alatnya ini tentu ada di dalam laboratorium IPA. Seperti nantinya akan menggunakan ada statif. Ya, statif itu yang untuk menggantungkan bandulnya, kemudian bandul sekaligus ada stopwatch ya, untuk menghitung waktunya nanti. Ya, termasuk dalam pembelajaran ini kami menggunakan strategi discovery learning, karena tentunya nanti setelah melakukan praktikum tentu mereka sendiri yang menemukan hasil percobaannya. Tentunya dalam menghitung nanti frekuensinya itu diambil dari hasil praktikumnya, praktikum getaran dan jumlah waktu yang dibutuhkan. Iya Pak, ya semoga nanti berjalan dengan lancar ya Pak. Jam keberapa ini memang pelajaran IPA Pak? Kebetulan nanti kami akan melakukan pembelajaran nanti di jam ke-3 Pak. Iya. Jam ke-3-4 ini masih jam pertama, jadi oke, nanti saya akan masuk ke kelas Bapak ya untuk melakukan observasi. Terima kasih atas waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bagaimana teman-teman, sehat semua? Ada yang kurang sehat? Pada pertemuan kali ini saya berterima kasih karena kalian sudah berpakaian bagus. Namun saya pakai topi, silakan juga topinya. Sengaja saya mengajak kalian ke kelas ini atau ke laboratorium IPA karena ada tujuan yang kita cari pada hari ini, yaitu menggunakan
metode pembelajaran secara praktikum, di mana dalam praktikum ini kalian akan menemukan sendiri nanti hasil yang kalian ingin capai. Dalam bahasa kerennya namanya discovery learning. Jadi kalian nanti menemukan sendiri lewat perhitungan-perhitungan melalui praktikum. Sebagaimana pada pertemuan pertama kita masuk pada getaran dalam ruang banyak. Pada hari Sabtu lalu kita sudah singgung tentang getaran dan gelombang, yang itu masih dalam segi teorinya. Kita belum praktek, kita belum masuk dalam perhitungannya. Nah, untuk pertemuan kali ini tujuan yang kita ingin capai adalah mengukur periode dan frekuensi bisa dilihat tujuan pembelajaran itulah yang kita capai pada pertemuan kali ini, yaitu kita melakukan praktikum tentang getaran. Setelah kita melakukan praktek ini, yang kita ingin capai adalah bagaimana kalian menghitung nanti periode dan frekuensinya, ya, melalui eksperimen, dan nanti kalian akan diskusikan hasilnya. Paham semuanya? Namun sebelumnya kita mengadakan ice breaking supaya kalian konsentrasi. Bisa? Bisa. Oke, kalian silakan berdiri dulu. Silakan mundur di belakang. Mundur dulu. Kita ice breaking dulu. Melatih konsentrasi kalian. Ya. Kita ingin berkonsentrasi. Pada sedikit ini melatih konsentrasi. Kita tepuk tangan dulu. Gunakan pramuka saja. Apa untuk pramuka? Ya, tepuk pramuka. Oke, semua tangan di atas. Oke, tangan di atas. Diputar-putar. Ke atas. Angkat tinggi supaya tidak bau. Tidak ada sadar. Kemudian tangan di kepala, ya, tangan di bahu, tangan di pinggang, tangan di kepala, tangan di atas. Konsentrasi, oke, silakan teruskan. Bisa? Jadi dengarkan apa yang saya bilang. Paham? Silakan lakukan. Menggunakan sistem konsentrasi. Tangan di atas, digoyang-goyang. Tangan di kepala, tangan di bahu. Bagiannya yang tidak konsentrasi. Apa saya bilang? Jangan ikuti gerakan saya, ikuti apa saya bilang. Paham? Amin. Tangan di atas diputar-putar, tangan di pinggang, tangan di kepala, tangan di bahu, tangan di kepala, tangan di pinggang. Kenapa masih ada video?
baunya, itu artinya kalian belum konsentrasi. Sebenarnya ada pakai musik, karena waktu kita yang dibutuhkan sangat sedikit, jadi konsentrasi kita masih ada yang tidak konsentrasi. Sekarang lakukan apa yang saya lakukan. Paham? Jangan lakukan apa yang saya ucapkan. Dibalik ya? Paham? Oke. Tangan di samping, tangan di depan, tangan di samping. Masih ada yang tidak konsentrasi. Apa sudah tadi? Lakukan apa ya? Saya lakukan. Oke, berarti ada yang tidak konsentrasi. Oke, tepuk tangan dulu. Kalian nanti melakukan praktikum dengan menggunakan LK. Di sini ada LK saya bagi-bagikan semua. Kalian tulis semua nama anggotanya. Silakan bikin nama kelompok tersendiri. Kira-kira kelompok A mau kelompok apa namanya? Frekuensi, amplitudo atau periode? Amplitudo, frekuensi, amplitudo, frekuensi dan periode. Oke, jadi ada tiap kelompok di sini. Sudah jelas namanya kan? Ada kelompok amplitudo, ada kelompok frekuensi dan ada kelompok periode. Di sini ada LK, saya bagikan. Silakan tulis namanya. Jangan lupa ya, tulis nama judul percobanya. LK yang saya berikan itu mau diapakan? Mau dilengkapi. Di situ ada kolom. Silakan melakukan praktikum sesuai dengan apa yang diinginkan dari LK ini. Paham? Halo, konsentrasi. Ya, tepuk tunggal. Masih ada yang belum konsentrasi. Tepuk tunggal. Oke, silakan dikerja. F sama dengan N dibagi T. F adalah frekuensi dengan satuan Hertz. N adalah banyaknya getaran. Dan T adalah waktu dengan satuan sekon atau Ada yang contoh soalnya seperti ini. Perhatikan gambar berikut. Sebuah bandul bergetar dan tentang getaran, ada amplitudo, yang kalian terdapatkan lewat tayangan ada apa tadi? Amplitudo. Masih ingat apa amplitudo tadi? Apa itu amplitudo? Kedatangan apa? Simpanan terjauh dari titik kesetimbangan. Jatuh aja bisa ya. Kamu terjauh sebentar. Kami dari kelompok amplitudo akan mempresentasikan data hasil percobaan. Waktu 5 per sekon, jumlah getaran 5, frekuensi getaran 1 getaran per sekon, 2 10 sekon, jumlah getaran. Kesimpulannya adalah kita semakin tahu tentang mendapatkan frekuensi getaran. Itulah hasil dari presentasi kami dari kelompok amplitudo. Itulah tadi penyampaian dari presenter kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira kalau saya perpendek lebih cepat atau lebih lambat? Lebih cepat. Lebih cepat. Paham ya?
Kemungkinan dalam detik bisa menghasilkan getaran lebih dari 5. Ya, paham? Kalau saya perpanjang lebih lambat. Itu perlakuan untuk menghasilkan getaran, mempercepat dan memperlambat. Oke, tentang semua itu. Sebagai pertemuan kali ini, siapa di antara kalian memberikan kesimpulan akhir untuk materi ini? Ada? Oke. Itu pertemuan kita pada Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih atas kedatangan Ibu pengajar praktik pada pendampingan 5 kali ini untuk mendampingi CGP saya sendiri CGP Angkatan 7 melakukan praktek coaching pasca supervisi. Dan adapun guru rekan sejawat yang akan saya coaching adalah Bapak Ridwan SPD MPD. Ya, terima kasih Pak atas kesediaannya hadir di sini. Ya. Jadi kami telah melakukan sebelumnya kegiatan observasi dan observasi di kelas, dan hari ini adalah jadwal untuk pendampingan pasca. Nah, mohon izin Ibu untuk melakukan pra-coaching. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak hari ini? Waalaikumsalam, Bu Yun. Alhamdulillah, baik. Kalau Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik Pak. Jadi setelah kita melakukan observasi supervisi akademik di kelas minggu lalu, hari ini saya mau ngobrol sama Bapak untuk melakukan refleksi dan rencana tindak lanjut dari pengembangan yang akan Bapak lakukan selanjutnya. Boleh minta waktu ya Pak sebentar untuk pasca observasi? Boleh dulu. Terima kasih. Saya terima kasih. Baik Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah kegiatan supervisi kemarin? Alhamdulillah, perasaan saya alhamdulillah lega sekali dan senang karena saya mendapatkan pengalaman pembelajaran, terutama pelajaran berlangsung yang aman dan lancar. Alhamdulillah. Jadi dari kegiatan kemarin, apakah tujuan pembelajaran Bapak itu sudah tercapai? Iya Bu, pembelajaran sudah tercapai, di mana siswa yang kami ajar pada hari itu yaitu tentang mengukur dan prevensi termasuk getaran, alhamdulillah lancar dengan sebuah pembelajaran ini. Iya Pak. Jadi dalam kegiatan pembelajaran pun saya sudah melihat tujuannya sudah tercapai. Nah, menurut Bapak, apakah pembelajaran itu sudah sesuai enggak dengan pengembangan yang kemarin Bapak ingin capai? Iya Bu, alhamdulillah sebenarnya sudah tercapai karena di mana sudah mampu menghitung frekuensi termasuk periode, dan mereka juga aktif dan berdiskusi. Namun di sisi lain ada beberapa siswa yang masih kurang aktif di dalam kelompok, sehingga harapan kami setelah ini dapat mengembangkan pembelajaran lebih bermakna. Oh iya, jadi setelah ini nanti tentu Bapak menginginkan solusi dari kegiatan yang telah dilakukan agar lebih baik lagi ke depan ya Pak ya? Iya betul sekali Bu. Nah, kalau begitu menurut Bapak apa sih kendala yang dirasakan saat di kelas, atau adakah hal yang masih perlu ditingkatkan Pak? Saya rasa kalau persoalan kendala mungkin agak kurang kendala. Secara keseluruhan kegiatan belajar berlangsung dengan baik, namun saya harus memperhatikan kesiapan siswa, utamanya dalam mengakomodir kebutuhan belajar mereka. Jadi nanti kegiatannya belum terlalu mengakomodir ya, jadi kebutuhan belajar siswa. Jadi kalau begitu dari skala 1 sampai 10, kira-kira di mana posisi Bapak dalam mencapai tujuan tersebut? Kalau persoalan angka 1 sampai 10, sepertinya saya
masih berada di angka 7 Bu Yun, karena belum memenuhi kebutuhan siswa secara keseluruhan. Oh, iya, ya dan saya pun kemarin melihat itu Bapak cuma kegiatan di kelas itu hanya diferensiasinya cuma kinestetik ya Pak ya, anak-anak mempraktikkan bandul dan menyaksikan video pembelajaran. Jadi kalau itu menurut Bapak metode pembelajaran apa sih yang dapat Bapak gunakan agar nantinya dapat mengakomodir kebutuhan belajar siswa? Insya Allah Bu Yun, saya akan mencoba pembelajaran berdiferensiasi agar murid dapat menerima materi sesuai dengan kebutuhannya. Dan saya akan juga melakukan asesmen diagnostik untuk memetakan kebutuhan muridnya. Oh, bagus itu Pak. Jadi mereka nantinya bisa belajar sesuai dengan minat dan kebutuhannya, sehingga pastinya mereka akan lebih aktif lagi ya Pak. Iya, betul Bu Yun. Jadi kira-kira prioritas utama Bapak setelah ini apa Pak? Setelah pembelajaran ini saya mencoba merancang pembelajaran berdiskripsi sesuai dengan kebutuhan murid agar mengajak siswa kembali fokus dengan pembelajaran, termasuk juga ada namanya expression dan teknis talk pada pembelajaran sehingga siswa lebih bersemangat di dalam belajar. Iya bagus Pak. Jadi rencana ke depan tindak lanjutnya bagaimana Bapak bisa merancang pembelajaran berdiferensiasi yang lebih baik lagi, lebih optimal lagi sesuai dengan kebutuhan murid. Insya Allah. Iya. Jadi selanjutnya apa sih komitmen Bapak terhadap masalah ini, atau upaya apa yang akan Bapak lakukan nanti setelah pembicaraan kita ini? Ya, tentunya kami akan memulai menerapkan dan mencoba solusi yang saya sudah rancang Bu. Ya. Jadi kira-kira siapa sih yang bisa membantu Bapak dalam hal ini? Saya akan rencananya insya Allah akan berkolaborasi dengan rekan teman sejawat agar tentunya nanti saya bisa sharing di dalam pembuatan media pembelajaran yang menarik, dan tentunya juga dengan dukungan kepala sekolah pasti terlibat di dalamnya Bu. Oh iya. Ya, jadi dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat nantinya tentu kita bisa sharing Pak, bisa berbagi pengalaman terutama dengan teman-teman yang sudah lebih dulu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dari hasil diskusi kita hari ini, bagaimana sih tindak lanjut yang akan Bapak lakukan ke depan itu mulai kapan Pak? Insya Allah Bu Yun, saya akan memulai minggu depan dan saya akan segera merancang metode pembelajaran yang interaktif serta menyusun RPP yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid, dan termasuk juga sharing dengan teman-teman bagaimana menggunakan media pembelajaran yang bervariasi atau bervariatif agar pembelajaran lebih aktif dan lebih menyenangkan. Iya betul Pak, dengan berkolaborasi tentunya nanti kita bisa sharing pengalaman ya, itu bagus sekali Pak. Semangat terus Pak, saya tunggu kabar baik selanjutnya dari Bapak ini. Terima kasih Bu atas diskusi pada hari ini. Jadi sama-sama Pak, jadi gimana perasaan Bapak setelah bincang-bincang hari ini? Alhamdulillah saya merasa lega tentunya, dan lebih bersemangat dan bisa sharing dengan kegiatan pembelajaran yang lebih baik di masa yang akan datang. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak. Semoga kita nanti bisa terus berkolaborasi untuk pembelajaran yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.